Swastiastu. Hai halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Syukur Destri Agung Mirah Damayanti, nomor absen 1 dari kelas 11 MIPA 1. Nah, jadi teman-teman semuanya, di sini Cok Mirah bakalan ngajak kalian untuk mewawancarai salah satu pengusaha nih. Kira-kira usaha apa sih yang bakalan Cok Mirah wawancarai? Yuk kita simak videonya. Sudah berada di lokasi nih, yaitu tempat usaha lukisan. Yuk kita intip keseruannya. Halo teman-teman semuanya. Nah, seperti yang teman-teman sudah bisa lihat, di sini Cok Mirah tidak lagi sendirian nih. Di samping Cok Mirah ada seseorang dari pemilik usaha lukisan ini. Nah, untuk Ibu bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Jero Wayan Kitchen. Halo, selamat pagi Ibu Jero. Pagi. Sebelumnya di sini Cok Mirah mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah berkenan untuk diwawancarai guna memenuhi tugas PKWU di SMA Negeri 1 Sukawati. Oke. Nah, untuk Ibu sebagai pemilik dari usaha lukisan ini, Cok Mirah ingin menanyakan beberapa hal tentang usaha Ibu. Nah, adapun pertanyaan yang pertama, membahas mengenai sejarah. Bagaimana sih sejarah ataupun perjalanan Ibu dalam membangun usaha lukisan ini? Atau bisa dibilang kapan usaha lukisan ini mulai dijalankan dan di mana pada saat itu berjualan? Ibu berjualan di Pasar Seni Pagi Banjar Gelulung dari tahun 1991. Wow, ternyata sudah cukup lama ya teman-teman semuanya. Nah, lalu lanjut membahas mengenai pertanyaan yang kedua. Nah, mengenai alasan. Adakah alasan-alasan tertentu kenapa pada akhirnya Ibu Jero memilih untuk membangun usaha lukisan ini? Kenapa tidak usaha-usaha yang lain? Atau mungkin Ibu Jeronya suka dengan lukisan, maka dari itu membangun usaha lukisan ini? Kalau Ibu senang memang sama lukisan, tapi biarpun tidak bisa melukis, senang sama lukisan, makanya Ibu jual lukisan. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, jadi di sini alasan Ibu Jero kenapa memilih usaha lukisan itu karena memang dari ibunya sendiri itu senang dengan lukisan, walaupun ibunya tidak bisa melukis ya. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Nah, mengenai modal. Kita ketahui teman-teman, ketika kita ingin membangun ataupun membuat suatu usaha, tentunya kita harus mempunyai modal ya. Nah, untuk Ibu Jero sendiri, mengenai modal, berapakah besar modal yang Ibu keluarkan dalam membangun usaha lukisan ini? Nah, kalau masalah modal, Ibu spontanitas saja. Begitu lihat lukisan Ibu beli, besoknya jual, beli lagi, besok jual, beli lagi, begitu nyambung lah gitu. Kalau modal pas sekian rupiah itu Ibu emang tidak ada gitu. Karena senang sama lukisan, Ibu beli lukisan, pas ada yang beli, cuman modal jadinya kan spontanitas. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, katanya ibunya ini mengenai modal, beliau memang spontanitas ya, spontan gitu aja. Jadi tidak menentu modalnya pada saat tidak itu. Tidak menentu. Oke. Baik Bu, adapun pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam membangun usaha, tentunya di sini selalu dikaitkan dengan untung dan rugi ya. Nah, mengenai omset ya, Ibu Jero kalau boleh tahu, berapakah omset yang Ibu dapatkan selama berjualan lukisan ini? Nah, kalau masalah omset terus ada, tapi tidak Ibu hitung berapa jumlahnya. Yang penting Ibu dapat jualan, beli lukisan, berarti beli satu, dapat jualan satu, beli tiga, berarti kan ada omset, ada lebihnya, ada untungnya. Nah, gitu berarti omsetnya Ibu tidak pernah hitung berapa omset tiap hari atau per bulannya. Yang penting dapat jualan satu, besoknya beli tiga. Nanti itu keuntungan Ibu. Teruslah muter. Nah, jadi seperti yang teman-teman sudah bisa dengar sendiri,
oleh Ibu Jero, katanya omsetnya itu tidak pernah dihitung ya. Jadi ibunya itu sekali dapat satu menjual lukisan, maka besoknya beli lagi 3. Nah, itu keuntungan dari ibu menjualan usaha lukisan ini. Nah, kita ketahui teman-teman, ketika kita ingin membangun ataupun membuat suatu usaha, tentunya di sini kita akan memilih suatu tempat yang strategis guna untuk memperluas ataupun menarik para konsumen. Nah, untuk Ibu Jero sendiri, apakah ada alasan tertentu kenapa pada akhirnya Ibu Jero ini memilih lokasi di sini dibandingkan tidak dengan lokasi-lokasi yang lain, misalnya seperti pantai, kan banyak ada turis-turisnya tuh. Kenapa Ibu memilih tempat di sini? Apakah mungkin tempatnya strategis atau bagaimana? Nah, di samping tempatnya strategis, memang Ibu berpikir jual lukisan di pasar seni pagi untuk penjual, berarti Ibu jual untuk dijual lagi. Tidak harus memicu ke turis. Kalau ada turis ya lebih bagus. Karena Ibu berjualan khusus untuk pedagang lagi, mau dijual lagi. Seperti dulu Ibu punya langganan jual di Kuta, di Sangeh, di Ubud. Ibu di sini sebagai pengepul lah bilang itu. Oh, berarti jadi di sini Ibu memilih lokasinya ini tidak hanya sekedar untuk turis ya, berarti memang untuk diperjualbelikan lagi ke pedagang-pedagang lain gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini Cok Mirah mau menanyakan Ibu Jero, apakah mempunyai cara ataupun teknik tertentu yang Ibu lakukan dalam mengembangkan usaha lukisan ini? Kalau teknik gimana, kalau teknik Ibu emang tidak bisa melukis, tapi karena senang aja jual lukisan gitu. Ibu beli lukisan itu senang, Ibu lihat, Ibu beli. Kalau tidak senang Ibu lihat, Ibu tidak beli gitu. Berarti Ibu memang menjual lukisan ini memang enjoy ya, gitu. Memang enjoy, karena memang happy. Memang karena suka dengan lukisan. Jadi maka dari itu Ibu beli lukisan jadi itu. Tidak terlalu pusing lah memikirkan teknik ataupun cara mengembangkannya. Jadi memang enjoy untuk menjualnya ke pedagang-pedagang lain. Memang happy gitu. Memang happy. Beli. Lihat lukisan itu Ibu senang, Ibu beli, besoknya laku. Ya sudah gitu. Emang senang lah Ibu jual lukisan. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa didengar ya bahwa ibunya ini tidak tergantung dengan cara ataupun teknik tertentu dalam memperkembangkan usaha lukisan ini. Jadi beliau memang beneran enjoy gitu. Beliau enjoy dalam artian mengembangkan usahanya itu tidak harus pusing gitu memikirkan cara ataupun teknik-teknik tertentu. Nah, lalu selanjutnya kalau boleh tahu berapa lamakah ya waktu yang Ibu jalani hingga sampai di titik sekarang ini? Ibu berusaha jual lukisan dari tahun 1991 sampai sekarang masih. Berarti selama 31 tahun. Ya. Wah, ternyata sudah lama sekali ya ibunya berjual lukisan karena memang senang dengan lukisan dan beliau memang enjoy untuk menjalankan usaha lukisan ini gitu. Nah, kalau boleh tahu apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan dari hasil penjualan lukisan ini selama 31 tahun itu? Ya, banyak. Di samping Ibu senang jual lukisan, hasilnya sudah Ibu lihat kan. Ibu punya rumah, ya punya tempat tinggal lah gitu. Keluarga semua sehat gitu. Itulah hasil Ibu gitu. Hasil Ibu rumah Ibu sudah punya tempat tinggal. Keluarga sehat semua. Ibu sehat, happy, enjoy. Nah, seperti yang teman-teman sudah bisa lihat, banyak sekali ya informasi yang sudah kita dapatkan mengenai lukisan dari Ibu Jero Kitchen ya. Nah, untuk Ibu Jero Kitchen, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Cok Mirah wawancarai. Nah, di sini teman-teman kita doakan ya semua agar usaha lukisan Ibu Kitchen ini semakin sukses, semakin berkembang, semakin sukses selalu, jaya selalu. Dan untuk Ibu Kitchen, akhir kata Cok Mirah ucapkan terima kasih kepada Ibu. Suksema Ibu. Oke semuanya, itulah tadi sekian dari video wawancara usaha lukisan.
Semoga dapat membantu teman-teman di sana yang ingin membuka usaha lukisan ya. Sekian video wawancara dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.